Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar-kabarnya semua para santri kelas 1 atau kelas 10 SMA Istiqomah Muhammadiyah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan melanjutkan pada pelajaran tahsin kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka untuk kali ini kita akan belajar tentang atau mengenai makharijul huruf. Apa disebut dengan makharijul huruf dan apa saja pembagian-pembagian daripada makharijul huruf. Baik, mari kita melihat daripada buku yang sudah saya siapkan. Baik, perhatikan. Kita akan melanjutkan pada bab ketiga mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, jadi makna daripada makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf ditinjau dari morfologi, ya, kalau misalkan kita bilang dari bahasa, secara bahasa, ya, berasal dari fi'il madhi, artinya kharaja, yang artinya keluar, lalu dijadikan berwazan maf'alun, yang bersighat isim makan, ya, atau isim tempat, maka menjadi makhrajun, ya, atau kita sebut dengan tempat, ya. Isim makan itu artinya tempat, ya, atau kalimat tempat. Jadi kalau misalkan kharaja artinya keluar, maka isim makannya adalah tempat keluar, begitu, ya. Kemudian bentuk jamaknya adalah makharijun. Karena itu makharijul huruf yang diindonesiakan menjadi makhraj huruf, artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Secara bahasa artinya tempat keluar, begitu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembagian makharijul huruf. Nah, ini paling penting, ya. Jadi sebelum kalian, ya, bertindak lanjut dalam membaca Al-Qur'an, hendaknya mengetahui pembagian makharijul huruf, sehingga ini memudahkan kalian nantinya untuk mempetakan, ya, apakah huruf tersebut seperti apa bunyinya, kemudian huruf tersebut seperti apa bacaannya, sehingga kita mudah untuk memahami dan juga membaca Al-Qur'an dengan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf tersebut. Apa saja pembagiannya tersebut? Ya, semua huruf hijaiyah masing-masing mempunyai makhraj atau tempat keluar tersendiri. Secara umum makharijul huruf terbagi menjadi 5 bagian yang terdiri atas 17 makharijul huruf. Berikut ini adalah rinciannya. Nah, ada yang disebut dengan al-jauf. Kalau kita lihat gambar, ya. Ya, ada yang disebut dengan al-jauf, ya. Kemudian al-halqu, kemudian asy-syafatain, al-lisan, al-jauf, ya. Kemudian al-khayshum, ya, al-khayshum. Yang pertama kita sebut dengan al-jauf. Ya, al-jauf artinya adalah kelompok rongga mulut, ya. Rongga mulut itu kan yang ada di dalam mulut kita, ini adalah rongga mulut. Ya. Ini, ya, al-jauf, ini rongga mulut, tempat kekosongan, ya. Tempat yang dimana mulut itu ada kosong, lidah, kemudian langit lidah, di tengah-tengah itu, ruangan itu disebut dengan al-jauf, ya, rongga mulut. Kemudian ada yang disebut dengan al-halqu, kelompok tenggorokan, ya. Jadi ada huruf yang tempat keluarnya daripada tenggorokan itu sendiri, ya, ini yang warna ungu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan al-lisan, ya, al-lisan atau kita sebut dengan lidah, ya. Ada yang tempat keluarnya itu permainan antara lidah, ya, lidah bertemu, ujung lidah misalkan bertemu dengan gigi seri bagian atas. Nah, ini permainan lidah atau disebut dengan al-lisan. Kemudian, ya, ada yang disebut dengan asy-syafatain, ya. Asy-syafatain artinya kedua bibir, ya. Ada huruf, tempat keluar huruf itu dengan cara atau di mana tempatnya itu di bagian kedua bibir, seperti ba, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait daripada huruf-hurufnya. Kemudian ada yang disebut dengan al-khayshum atau bagian, ya, bagian hidung, rongga hidung, ya. Kalau tadi ada rongga mulut, sekarang rongga hidung. Jadi dia keluarnya dari hidung tersebut. Nah, dari setiap
pembagian ini ada beberapa makhraj. Seperti al-jauf ada satu makhraj. Ya, bukan berarti satu huruf, tapi satu makhraj. Makhraj tadi kan kita sebutkan adalah tempat keluarnya huruf, ya. Jadi ada satu tempat keluarnya huruf yaitu al-jauf. Kemudian di al-jauf tersebut ada satu tempat keluarnya huruf. Kemudian al-halq, kelompok tenggorokan, ada 3 makhraj. Artinya ada 3 susunan pembagian daripada tempat keluarnya di tenggorokan tersebut. Ya. Kemudian ada kelompok lidah, ada 10 makhraj. Kemudian kelompok 2 bibir atau asyafatain, ada 2 makhraj. Kemudian ada rongga hidung, yaitu satu makhraj. Ya. Di bawah ini adalah 17 makharijul huruf disertai dengan latihan pengucapannya. Ya, saya minta pada teman-teman sekalian, ketika nanti Ustadz akan menyampaikan hurufnya, maka kalian yang melihat dan menyaksikan video ini bisa mengikuti bagaimana cara penyebutan huruf tersebut. Ya, bersiap ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan rongga mulut atau al-jauf. Ya, ada kaidahnya. Huruf yang keluar dari rongga mulut huruf mad, yaitu waw, alif, dan ya. Ya. Jadi 3 huruf ini, ya, tempat keluarnya itu di rongga mulut. Ya, kita lihat tadi rongga mulut di bagian mana? Bagian kekosongan daripada mulut tersebut. Ada lidah, kemudian ada ujung atau langit-langit mulut. Maka di pertengahan daripada kekosongan itu disebut dengan rongga mulut. Maka disitulah tempat keluar huruf waw, alif, dan ya. Ya. Kalau misalkan kita ingin lebih mudah untuk menghafal, kita bisa mengucapkan dengan nuhiha, 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 nuhiha. Jadi waw, ya dengan ha. Ya, makanya kenapa biasanya mad itu disebut dengan mad tabi'i atau disebut dengan mad asli, ya, karena kalimatnya adalah betul-betul asli waw, alif, dan juga ya. Ya, itulah kalimat atau huruf-huruf yang termasuk daripada rongga mulut. Ya. Contohnya wuqudun, wuqudun, ya, wuqudun. Kemudian cara membacanya, ya, tidak mengeluarkan nafas, ya. Jadi kalau misalkan kita sebut dengan hamas, tidak ada hamas, tidak ada nafas yang keluar, ya, tidak ada kayak gitu, ya. Jadi wuqudun, jadi asli daripada, ya, suara kita saja, ya, enggak ada bahasanya, enggak ada nafas yang keluar, entah dari hidung ataupun dari mulut. Wuqudun, wuqudun, ya. Kemudian khalidina fiha, ya, khalidina fiha. Kemudian taba, taba. Kalau misalnya huruf ta itu berbeda, ya. Jadi tapi yang menjadi kefokusan di sini adalah huruf matnya, 3 huruf tersebut, waw, alif, dan ya. Ya, waw, alif, dan ya. Silahkan bisa ditulis, ya. Ini Ustadz akan next saja, ya, karena waktu juga membatasi kita dalam penjelasan ini. Nah, ini kalian bisa, ya, mencontohkannya di rumah masing-masing. Seperti apa contohnya, ya? Seperti apa bacaannya? Kalau misalkan Ustadz masih atau misalkan mau coba, misalkan gitu, ya, Ustadz, saya mau coba, ya, Ustadz bisa dengarkan gitu, ya. Bisa membuat video atau langsung video call begitu, ya. Tapi lihat juga waktunya seperti apa, ya. Cari waktu yang dimana waktu tersebut bisa digunakan untuk latihan, ya. Silakan ini bisa dicoba masing-masing di dalam rumahnya atau di rumahnya masing-masing. Malakuta ashiratahum, ashiratahum, ya. Semua keluarnya di bagian al-jauf atau rongga mulut. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tenggorokan, al-halq. Huruf yang keluar dari tenggorokan adalah huruf-huruf
hamzah, ha, a, ha, gha dengan kha. Nah, kalau tadi ya dia hanya di rongga mulut saja. Kalau misalkan al-jauf itu ada satu makhraj, artinya satu tempat keluar, yaitu di rongga mulut itu sendiri. Nah, kalau di bagian tenggorokan itu ada 3 makhraj. Walaupun di sini hurufnya ada 6, maka 3 makhraj, 3 tempat keluar. Yang pertama keluar dari tenggorokan bagian bawah. A, ha. A, ha. Kemudian yang kedua adalah keluar dari tenggorokan tengah. A, ha. A, ha. Gitu ya. Bisa langsung dicontohkan ya, sambil diikutin. Kemudian yang ketiga, keluar dari tenggorokan bagian atas. Gha, kha. Gha, kha. Gha, kha. Ya, jangan sampai monyong ya. Go, kho, go, kho. Tapi tetap dengan bagaimana semestinya pengucapan huruf tersebut. Kalau terbuka maka terbuka, bukan memonyongkan, ya. Terbuka maka terbuka, bukan memonyongkan. Gha, kha, ya. Membaca Al-Qur'an itu dengan cara tersenyum. Setiap seluruh bacaannya maka kita baca dengan, atau seluruh huruf-hurufnya bacaannya dengan cara tersenyum. Misalkan a, ha, tinggal nanti penyesuaian terhadap kelompok daripada makharijul hurufnya, tempat keluar huruf tersebut, ya. A, ha, a, ha, gha, kha, ya. Jadi semuanya tidak memainkan mulut ya, wa, a gitu, o gitu ya, kho, bo misalkan gitu. Jadi tidak seperti itu. Ya, contoh latihannya. Latihan hamzah terlebih dahulu. Wa antum, ya. Dia berada di bagian tenggorokan bagian bawah, ya. Wa antum ilaika unzila, ya. Kemudian harun, ya, bisa diikutin. Kemudian ain, ya. Fa'ala rabbuk, ya. Kemudian haitsu syi'tum, ya, ini huruf yang ada di tengah tenggorokan, a dengan ha, haitsu syi'tum. Jadi hurufnya ini lebih pada halus, ya. Jadi keluarnya halus ya, karena dia di bagian tengah tenggorokan. Kemudian ada yang kelima, ya, atau di bagian atas tenggorokan dengan bacaan gha dan kha. Gha, yarghabu, ya, yarghabu, ya, yarghabu. Dia sifatnya dia agak lebih tebal, ya. Kemudian khairul lak, gitu ya. Nah, ini bacaan daripada kelompok tenggorokan atau disebut dengan al-halq. Secara cepat ya, kita langsung saja pada kelompok lidah atau al-lisan. Huruf yang keluar dari lidah adalah huruf-huruf qa, ka, ja, sha, ya, bo, la, na, ra, ta, da, ta, dha, tha, dha, sa, za, sa. Ya. Bunyi huruf qa, nah ini pembagian makhrajnya, ya. Perhatikan. Makhraj yang pertama, karena ini ada 10 makhraj atau 10 tempat keluar. Namun ada beberapa huruf, ya. Ini huruf-hurufnya sudah di atas itu. Ya. Yang pertama, bunyi huruf qaf keluar dari pangkal lidah dekat dengan tenggorokan yang dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Ya. Kalau misalkan kita lihat dia berada di tenggorokan atas, ya,
Kalau misalkan lihat tadi gha dengan kha, tenggorokan atas, maka agak sedikit ke atasnya, ya. Atau ujung daripada lidah, tempat di mana ada mandel di situ, ya. Nah, bagian situ, ko, ya, dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Artinya dia naik ke atas. Ko. Jadi kayak ko. Jadi dia kayak tertindih gitu, terhimpit sehingga bunyilah huruf ko. Ya, lebih tebal dia. Ko. Jangan dimonyongkan mulutnya. Ko, ya, tapi ko. Ya. Kemudian yang kedua, bunyi huruf kaf seperti huruf qaf, namun pangkal lidah diturunkan. Ka. Nah, kalau tadi misalkan ko, itu dia lidahnya itu agak sedikit naik, ya. Ko, ya. Tapi kalau misalkan huruf kaf, itu dia dirapatkan ke bawah lagi atau diturunkan lidahnya. Jadi ka, ko, ka. Ya, paham ya? Oke. Kemudian lanjut. Bunyi huruf ja, sya, ya. Itu sama. Tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah, bertemu dengan menepati langit-langit bagian atas. Insya Allah bisa ini. Ja, sya, ya. Jadi langit-langit itu terasa sentuhan daripada huruf ja, sya, ya. Ya, paham? Kemudian selanjutnya kita cepat. Bunyi huruf bo keluar dari dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Di mana gigi geraham itu? Ya, gigi geraham itu yang paling kuat, ya, berada di ujung kanan kiri, ya. Maka dia di sisi tersebut, sisi daripada gigi geraham tersebut. Jadi bunyinya adalah bo. Ya, harus bisa merasakan bagaimana lidah itu, ya, karena ini al-lisan, ya. Al-lisan, lidah itu bertemu pada gigi geraham bagian kanan ataupun kiri atau bagian tengah-tengahnya, ya. Bo. Dia lebih tebal, ya, bacanya dia lebih tebal. Masuk pada bunyi huruf lam yang selanjutnya. Huruf lam keluar dengan menggerakkan semua lidah bertemu dengan ujung langit-langit, ya. Keluar dengan menggerakkan semua lidah, ya. Jadi semua lidah ini digerakkan. La bertemu pada ujung langit-langit. Tahu ujung langit-langit? Ujung langit-langit itu hampir mau ke gusi kita. La, ya. Lamma, ya. Jadi ujung lidah situ, ya. Ujung langit-langit maksudnya, ya. Ujung langit-langit. Itu kan ada, kalau di gigi kita kan di sini ada, misalkan gigi kita yang ini, ya. Ini langit-langit kita, ya. Maka ujung daripada langit-langit, ya, ujung daripada langit-langit itu, maka kita keluarkan huruf la, ya. Kemudian bunyi huruf nun keluar dari ujung lidah di bawah makhraj huruf lam, ya, di bawah makhraj huruf lam. Na. Kalau tadi di bagian ujung-ujung turun sedikit, ya, turun sedikit di bawah tempat keluarnya huruf lam tersebut. Kemudian bunyi huruf ra, ya. Bentar. Huruf ra keluar dari ujung lidah sama seperti memasukkan punggung lidah. Ya, ra. Jadi ujung lidah dia sama, ya, seperti dengan memasukkan punggung lidah. Jadi kalau punggung lidah kan, misalkan nih ini punggung lidah, jadi dia langsung langsung mepet, ya, langsung tertempel di ujung atau langit-langit mulut. Sama seperti itu, ujung lidah sedikit, ini kan ada ujung lidah itu punya namanya apa? Bagian badannya, ya.
badannya ujung lidah tersebut itu nempel semuanya. Kalau tadi ya huruf lam dengan huruf ra, huruf nun, huruf nun dengan huruf lam itu hanya ujung lidah. Bukan apa? La, na. Kalau huruf ra dia ada sedikit punggung lidahnya mengenai langit-langit sehingga ada getaran. Ro, ya, ro memasukkan punggung lidah tersebut. Kemudian bunyi huruf po, ta, da, po, keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi bagian atas atau kita sebut dengan gigi seri. Nah, ini sudah mulai masuk. Ya, kalau tadi dari ujung, nah itu permainan lidah semua. Ko, ka, kemudian ja, sya, ya, bo, la, ya mulai keluar, na, kemudian ro. Nah, mulai sampai kepada gigi seri bagian atas. Po, ta, da, po. Itu sama letaknya. Ya. Lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ta, da, po. Kemudian lanjut. Bunyi huruf so, sa, za, so. Sa, za, so. Keluar dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Ya, gigi depan bagian bawah. Sa, ya, sa, lidah itu di bawah ya. Sa, za, so. Sa, za, so. Ya, bisa dicontohkan. Bunyi huruf ya, kemudian yang terakhir adalah za, ro, sa. Ujung lidah keluar sedikit. Nah, ini yang paling sering. Ujung lidah keluar sedikit bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Ya. Za, ro, sa. Ya. Za, ro, sa. Bukan dimonyongkan. Ya, kalau huruf ro, tapi ro. Keluar sedikit lidahnya. Za, ro, sa. Ya, insyaallah bisa paham ya. Latihannya seperti wa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum. Ya, kemudian wa kawa'iba atraba. Ya, ka wa qaka ya. Jahazahum insyaallah mudah untuk huruf jim. Kemudian mutasyabiha, kemudian ya alladzi yaraka, kemudian fi dhalal, kemudian alam ya'lam ma nansakh na gitu ya. Kemudian kharajta sari'un falahum ajrun. Ya, kemudian tayyibah yadaka tatanazzalu, kemudian zahir, hadza bayan, kemudian salasah, asabtum bagian bawah ya. Sabili, ya, sabili, azamta dia bagian bawah. Gigi ujung lidah bertemu bagian gigi seri bagian bawah. Kemudian yang keempat, kita cepat, ada dua makhraj, yaitu fa keluar dari bibir bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa ya, bibir bagian dalam ya bertemu dengan ujung gigi atas. Ujung gigi seri bertemu dengan bagian dalam
bibir bawah. Fa, ya. Fa, fa, ya. Fa, fasaufa, fasaufa. Kadang orang biasanya orang Sunda ya nggak bisa huruf fa. Jadi kalau misalkan nama itu biasanya pakai P yang huruf F-nya. Misalnya seperti Arif, jadi Arif ya. Karena memang daripada orang Sunda itu sendiri. Tapi banyak juga orang Sunda yang belajar membaca Al-Qur'an dengan benar. Fa ya, keluar dari bibir bagian dalam bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Kemudian yang kedua adalah wa ba ma. Wa ba ma. Huruf mim dan ba dengan menempelkan dua bibir. Ya, mim dengan ba. Jadi nempel bibirnya, jangan sampai nggak nempel, sulit, nggak akan terbunyi nanti huruf mim dengan ba. Kalau nggak ditempelkan maka nggak akan bunyi. Ab, ya. Jadi pasti dia akan bunyi. Kemudian sedangkan waw dengan memonyongkan bibir. Wa, ba ma wa, fa ba ma wa, fa wa ba ma. Ya. Contohnya fa'fu, basirun. Kemudian wa ni'mah, memonyongkan. Wa ni'ma ma ya. Wahaja, jadi dia dimonyongkan wawunya. Terakhir ya, kelompok rongga hidung atau al-khayshum. Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu gunnah atau dengung. Gunnah terdapat pada 7 tempat, yakni idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham mutamatsilan, huruf nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid, lafaz irkam ma'ana. Jadi bukan irkab ma'ana atau disebut dengan idgham mutajanisain. Ya. Contohnya ada manna'il lil khair. Ya. Ajalum, keluar dari hidung, ya. Sehingga kalau misalkan kita tutup rongga hidung tersebut maka tidak akan keluar hurufnya. Contoh ajalum, sulit akan mengeluarkan hurufnya. Ajalum musamma, ya, itu yang mim bertasdid. Kemudian ada idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Lan nasbira, idgham bi gunnah. Lan nasbira. Kemudian ba'dihi, mim ba'dihi. Qauman bura, ya, itu masuk pada keluar daripada mulutnya. Kenapa? Karena ditutup mulut dan keluar daripada hidung, maksud saya hidung ya. Kemudian ikhfa haqiqi, fajarat, fariqan taqtulun. Ya, walaupun dia tidak terlalu gunnah harusnya, ya, namun dia masuk pada ikhfa-nya, ya, lebih ditekankan pada ikhfa, yaitu samar-samar, tidak terlalu gunnah, tidak terlalu izhar, ya. Kemudian masuk ikhfa syafawi, idgham musli, misal untamasilain, alaihim bisihaf, ini seperti mim, ya, jadi ba-nya itu tidak terlalu terdengar, namun dia masuk pada huruf mimnya, ya, didengungkan. Wa asqainakum ma, ya, atau biasa kita sebut dengan idgham mimi, idgham mutamatsilan. Mutamatsilan artinya yang semisal daripada hurufnya. Misalkan mim, maka semisal dengan huruf mim. Ya, itulah daripada penjelasan daripada pembagian huruf. Maka ya, yang ada di rumah masing-masing, ya, teman-teman sekalian, jangan bosan untuk mencoba dan juga jangan bosan untuk mempelajari huruf-huruf, ya, terutama yang sudah kita pelajari pembagian hurufnya. Maka ini harus dikuasai betul-betul.
Ya, jadi kalau misalkan kita melanjutkan pada jenjang-jenjang pembahasan tahsin selanjutnya, maka akan mudah untuk kita memahami. Karena kita mengetahui di mana tempatnya, kemudian pembagian hurufnya di mana, ya. Jadi semua huruf-huruf itu ya tidak keluar dari konsep 5 tadi, ya, atau 5 tempat makharijul huruf itu. Ya, artinya ada yang di al-jauf, kemudian al-khaisum, kemudian al-lisan, kemudian al-halqu, kemudian yang terakhir tadi apa gitu ya. Nah, itu 5 dasar daripada pembagian makharijul huruf. Dan setiap pembagian makharijul huruf itu ada juga pembagian-pembagiannya lagi. Tidak hanya di mulut saja atau di lisan saja namun tidak ada pembagian. Ya, harus ada pembagian. Ya, seperti itu, semangat terus. Jangan lupa untuk mencontoh dan Ustadz akan kalau misalkan ada yang ingin bertanya, maka bisa melalui video call ataupun langsung bertanya melalui Google. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.